Ya, kenapa harga mantul-mantul di sana? Ya karena di situ ada CPR-nya. CPR ini berfungsi sebagai support ataupun resisten. Mau memangkas suku bunga sebesar 25 basis point ya di akhir bulan ini, teman-teman. Atau overall sih kalau ditanya kesimpulan, sebenarnya market lagi bullish selama the Fed-nya ini masih dovish ya. Jadi market itu kemungkinan besar pullback hanya untuk. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Ya, seperti yang lo orang lihat ya, gold kemarin setelah FOMC Munich ya, dia sempat drop kurang lebih ya 400-500 pip lah kalau kita perhatikan, atau 40-50 poin teman-teman. Lalu untuk hari ini dia reject dari harga 4.000 ya, kemudian dia naik lagi sampai ke 4.040-an. Teman-teman, soal yang lu orang lihat di chart yang ada di depan monitor kalian ya, gitu ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu adalah dari hasil keputusan The Fed ya mengenai FOMC. Jadi sebenarnya gue udah share ke lu orang semua, yaitu ada di channel Telegram teman-teman ya, untuk hasil keputusannya. Nah, di sini kalau lo orang baca ya untuk yang ini, jadi sorotan utama The Fed mau memangkas suku bunga sebesar 25 basis point ya di akhir bulan ini teman-teman, atau kurang lebih tepatnya itu di tanggal 29 Oktober gitu teman-teman ya. Kemudian sebagian besar anggota yang mendukung pelonggaran lanjutan tahun ini karena pasar tenaga US itu mulai melemah ya. Seperti yang kita lihat ya, beberapa report dari NFP ya, mulai dari bulan Agustus, September ya teman-teman ya. Itu kan memang sempat minus ya, terutama di bulan Juli juga sempat minus kalau nggak salah. Nanti kita coba cek ya datanya. Nah, itu bisa dikatakan kalau pasar tenaga kerja di US itu cukup melemah gitu. Bahkan ADP yang di report di bulan ini untuk yang bulan September itu juga minus teman-teman gitu. Ya, jadi memang kalau The Fed tidak memangkas suku bunga dengan segera atau tidak mengambil sifat dovish ya, itu akan makin melemahkan pasar tenaga kerja dia lagi gitu teman-teman. Lalu isu yang lain ya, namun beberapa anggota khawatir ya inflasi belum cukup terkendali. Artinya untuk pemangkasan selanjutnya itu tidak otomatis. Artinya mereka butuh dipertimbangkan lagi ya dari hasil keputusan atau efek ya untuk pemangkasan yang selanjutnya di bulan Desember nanti gitu teman-teman. Jadi ini kan dia mau mangkas suku bunga nih ya untuk yang bulan ini gitu di akhir bulan. Nah, nanti mereka akan cek di bulan November itu hasilnya bagaimana, dampaknya bagaimana. Kalau memang dampaknya masih cukup baik, maka mereka akan melakukan pemangkasan lagi di bulan Desember nanti. Untuk poin basis point mungkin antara 50 atau 25 ya, itu masih tentatif tergantung dari kondisi ekonomi nanti gitu teman-teman. Itu belum ada berita pastinya kok gitu. Lalu shutdown pemerintah gitu ya. Nah, di sini shutdown pemerintah US itu juga membuat si The Fed ini ya kesulitan untuk akses data gitu teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat juga data-data terbaru itu sempat delay ya, sehingga The Fed ini juga agak susah dia untuk ngambil keputusan ya dari kebijakan yang ada juga teman-teman ya. Dan saat ini mereka pun mengakuin kalau keputusan yang diambil itu didasarkan dari indikator yang tidak resmi, artinya belum final, datanya belum final sama sekali gitu teman-teman. Nah, itu jadi keraguan juga sebenarnya untuk The Fed ya, apakah keputusannya udah benar atau belum gitu. Itu yang bikin market, walaupun gold ada terjadi koreksi, tapi market juga masih was-was nih gitu ya teman-teman ya gitu. Terus nada keseluruhan hati-hati tapi condong dovish ya. Sebenarnya kita lihat juga The Fed ini harus mengambil sifat dovish ya, dia tidak boleh hawkish, karena kalau hawkish itu pasar akan semakin lemah gitu teman-teman. Kalau semakin lemah berarti semakin turun gitu. Nah, selama The Fed itu mengambil sifat yang masih dovish ya, itu artinya gold masih ada potensi untuk rally kembali gitu teman-teman. Ya, mungkin saat ini dengan kebijakan yang ada ya, The Fed kan nggak mau terlalu banyak mangkas suku bunga juga. Ini mungkin agak ngeredam pasar juga sih sebenarnya. Cuma di sisi lain kalau saya perhatikan memang karena The Fed masih condong dovish ya, jadi memang potensinya gold itu masih akan terus rally.
kurang lebih sampai akhir tahun nanti mungkin akan mencapai level 4100-an ya, atau 4100 ke atas gitu. Itu pandangan saya sih secara personal gitu. Tapi kalau orang punya pandangan, ya lu orang boleh paparkan juga, it's okay gitu teman-teman ya, kan kita berbagi insight di sini gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini udah clear ya untuk CPI dan PPI. Ini nanti kita akan lihat lagi nanti gimana ya hasilnya gitu. Lalu untuk data lain seperti open interest ya. Nah, untuk open interest ya, ini gue udah update di channel Telegram, jadi lo orang tinggal cek aja di sana. Tapi di sini gue jelasin gitu. Untuk 4035 itu adalah harga open dia hari ini, teman-teman. Ya, harga open dia hari ini di atas 4000 ya, di atas 4000 itu ada 4035 ya. Itu ada dari 4060, kemudian 4075 dan 4100. Jadi 4100 ini bukan 4100 ya. 4095 sampai 4100 itu udah ada target dari market gitu teman-teman ya. 4050 paling banyak dibeli ya sama orang-orang, mereka nunggu di sana. Artinya kalau bisa break dari 4050 itu bisa lanjut sampai 4060 sampai 4075 ya, kemudian lanjut lagi di 4100 gitu. Nanti kita coba susun masukin ke mapping ya teman-teman ya. Di bawah 4035 ya, itu ada dari harga 4000 ya, tahanan di yang kemarin, terus 4010 ya, 4020, lalu ada 3990 dan 3980, terakhir dari 3950 gitu. Itu untuk data dari open interest yang kita dapat ya teman-teman. Ini yang 0 DTE atau day to expire ya hari ini gitu teman-teman. Jadi ini nanti akan kita coba masukin ke data. Lalu ini untuk CPR ya. Jadi untuk CPR ya, ini kalau lo orang perhatikan itu dia, kita ambil di sini ya kalau untuk CPR ya. CPR kita ambil di sini. Nah, kalau orang lihat untuk CPR ya, sekarang ini dia berada di range CPR ya teman-teman. Ini range CPR-nya itu kurang lebih sih di harga 4035 ya sampai 4021 gitu. Kemudian untuk CPR central pivot range-nya itu ada di 4028. Ya, jadi ini adalah CPR ya. Kenapa harga mantul-mantul di sana? Ya karena di situ ada CPR-nya. CPR ini berfungsi sebagai support ataupun resisten, tergantung dari ya posisi harga tuh di mana. Kalau posisi harga ada di atas, berarti CPR-nya berfungsi sebagai support. Tapi kalau misalkan posisi harga ada di bawah, maka CPR ini berfungsi sebagai resisten gitu teman-teman ya. Simpelnya begitu. Kita langsung to the point aja gitu ya. Nah, kemudian di atas CPR ya, itu ada R1 sampai R3 ya teman-teman ya. Nah, ini ada 4072 sebagai R1-nya, ini resistennya teman-teman. Kemudian R2-nya itu ada di 4103, R3-nya itu ada di 4147 teman-teman ya. Lalu di bawah CPR atau di bawah 4028 ya, ini ada 3998 sebagai S1, S2 3953 dan S3 itu ada di 3923 ya. Overall sih sebenarnya relate dengan open interest data ya untuk support ataupun resisten yang ada gitu. Oke teman-teman, ini dari CPR-nya. Nah, kemudian gue mau infoin lagi kalau orang semua, untuk hari ini ya, selain ada FOMC minutes ya teman-teman ya, ini kan minutes kan ringkasan ya. Nah, di jam berapa tadi ya? Jam 7.30 ya waktu Indonesia Barat atau WIB, ini ada dari Powell, dia mau ngomong lagi nih, dia mau speech teman-teman ya. Ya, ini dia mau speech lagi nanti ya, setelah ini bertepatan dengan inisial jobless claim data yang pending di minggu kemarin akhirnya dirilis di minggu ini teman-teman gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat sih memang ini negatif juga sih sebenarnya datanya kalau dari jobless claim ya, karena ADP-nya juga jelek ya teman-teman ya gitu. Bahkan kan The Fed udah mengakuin juga kalau itu jelek gitu. Pasar tenaga kerja lagi lemah, otomatis pasti ya normalinya inisial jobless claim-nya harusnya naik gitu ya teman-teman ya gitu. Oke, sekarang kita mau bahas mengenai technical ya teman-teman ya. Sini ada chart gold, kita pakai 1 hours ya. Nah, ini udah gue sediain kotak atas ya, artinya kalau dia berhasil ya break dari ya ini 4050 ya, cuma sini gue ambil dari sini sampai langsung masuk sini nih cerita. Ini gini. Konsepnya adalah ini kan ada gap
ya, gap down yang diciptakan oleh market ya di sini. Ya ini kan market lagi berusaha tutup nih. Nah, kalau in case ada yang berhasil ya, dia closing 1 hours itu di atas 4040 ya, di atas gap ini dia ada potensi, kan ini ada liquidity ya. Liquidity ini akan ada potensi diambil sama market gitu teman-teman. Ya, liquidity-nya ada potensi diambil sama market, kemudian dia lanjut naik. Jadi kalau untuk konfirmasi yang naik yang cukup kuat lagi, ya market ini dia butuh break dari sini, liquidity ini ya, atau bahasa itu kayak dari 4057 teman-teman ya, 4057. Nah kemudian ini kan kalau kita lihat sebenarnya kalau kita switch ke TF kecil ya, di sini tuh ada QM gitu. Nah ini ada QM sell gitu teman-teman di sini, karena ini kan low, ini high, ini dia low lagi, artinya dia set no karakter ya di sini ya, ada charge-nya. Nah di sini sebenarnya QM sell. Nah cuma lo orang harus hati-hati ya, kurang lebih sih QM sell ada di level 50-an gitu teman-teman. Di open interest kan tadi kita lihat juga gitu ya, kalau untuk yang 50 ke atas itu dia cenderung untuk ngambil di 60 sampai 70 75 lah gitu ya teman-teman ya. Nah ini bisa jadi patokan kita juga gitu teman-teman ya. Berarti kan kalau kita nemu setup QM ya kurang lebih begini nih gitu. Nah jadi gini, guys gitu. Jadi di atas 4050 ya, kalau dia nge-break QM berarti dia lanjut naik, bisa ngambil new ATH baru lagi, kemudian bisa ngambil ke 4075 gitu. Itu konsepnya teman-teman ya, maksudnya nanti kita lihat aja market gimana. Tapi kalau misalkan orang bilang setup ya, setupnya untuk saat ini begini, di atas 40 kita nge-sell di nanti watch zone lagi itu di 50-an yang bisa jadi potensi kita untuk nge-sell gitu. Kemudian di bawah 50 ya, nah ini perlu lo perhatiin, selama dia nggak ngebreak ini sih sebenarnya masih aman kita cari sell dengan sell di atas ini ya gitu. Cuma memang secara resiko kalau gue bilang ini agak besar, karena posisinya di sini dia itu belum nutup gap secara penuh gitu, karena gap itu kan di 42 gitu teman-teman, gapnya di 42. Kalau dia tutup pun di 42, lo harus spare kurang lebih SL di 45 atau 46 gitu. Itu pun udah dekat-dekat sama area QM di 50 gitu. Intinya dua zona ini yaitu jadi zona pantau sell. Tapi kalau lo udah di atas 4057, gue nggak rekom untuk nge-sell, karena di sini ada posisi liquidity gitu. Di sini ada liquidity yang potensi dilibas. Kalau dia udah ngelibas liquidity, mendingan lo tunggu sell after liquidity aja, atau after di switch liquidity-nya gitu teman-teman. Oke, nah ini kalau nge-sell targetnya mana bang? Targetnya itu lo orang bisa targetnya ke 4000 untuk jangka panjangnya, atau dekatnya itu bisa ke 4023 gitu, 4023, dan jackpotnya itu bisa ke 3086, 3986 sampai 3976 di sini. Nanti di sini kita baru lihat lagi ada potensi untuk nge-buy atau enggak gitu. Oke teman-teman. Ya jadi itu dulu yang mau gue sampaikan sih untuk gold ya. Sisanya nanti kita coba update lagi di channel Telegram after speech ya dari Powell itu sendiri gitu teman-teman. Oke. Thank you untuk yang sudah nonton. Besok ada NFP, jadi lo orang harus hati-hati juga ya untuk market yang lagi agak volatile seperti ini gitu. Overall sih kalau ditanya kesimpulan, sebenarnya market lagi bullish selama the Fed-nya ini masih dovish ya. Jadi market itu kemungkinan besar pullback hanya untuk koreksi, after this dia naik lagi gitu teman-teman. Oke. Jadi itu dulu yang mau gue sampaikan. Thank you. Jangan lupa di subscribe, share, dan like video ini ya. Karena dukungan lo orang itu sangat berarti buat gue dan juga tim ya. Terutama untuk Juno Trading ID teman-teman. And thank you untuk yang sudah subscribe dan jadi penonton setia di Juno Trading ID hingga saat ini teman-teman. Oke. Thank you and see you on the next video update.